Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, salah satu tujuan Allah untuk menebus kita yaitu untuk membawa kita kepada sukacita yang kekal, bukan sukacita yang sementara. Tapi bagaimana kita bisa mencapai sukacita yang kekal itu? Saya akan bacakan firman Tuhan buat kita di dalam Yohanes pasalnya yang ke-16 ayat ke-20. Perhatikan baik begini firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan menatap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikian firman Tuhan begitu tegas berkata. Dikatakan apa di sini, ya? Sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Bayangkan saudaraku, di saat kita menangis sengsara, tetapi dunia bergembira. Nah, bagaimana bisa ini terjadi saudaraku? Kita sangat menderita, tetapi dunia bersuka cita. Bukankah itu fenomena yang tidak asing lagi buat kita di hari-hari ini? Orang-orang Kristen, orang-orang percaya ditindas, dianiaya, intimidasi, dan mereka bersuka cita. Tapi lihat di sini dikatakan apa? Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Haleluya. Saudaraku, masih ingatkah Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dengan sinetron yang fenomenal, yaitu sengsara membawa nikmat? Kalau boleh saya sebutkan judul dari renungan ini, sengsara membawa nikmat. Karena di sini dikatakan kamu akan berduka cita, ini adalah sengsara. Tetapi duka citamu itu akan berubah menjadi sukacita. Ada sengsara, tetapi sengsara itu akan berubah menjadi sukacita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat begitu jelas firman Tuhan mengatakan buat saya dan Bapak Ibu, memang kita ada dalam dunia ini. Dunia ini dikatakan oleh Alkitab adalah tempatnya cucuran air mata, tempatnya sengsara dan sukacita. Tetapi di balik itu Yesus datang ke dunia ini untuk membawa sukacita. Bukan sukacita sementara, bukan sukacita sesaat, tetapi sukacita yang kekal. Nah, inilah menjadi tujuan kita. Sukacita atau anak Tuhan boleh saja mengalami duka cita di dunia ini. Tetapi jangan engkau berkecil hati, bahwa Alkitab berkata, janji Tuhan buat saya dan saudara, bahwa duka citamu itu, duka cita saya dan saudara itu akan diubahkan oleh Tuhan menjadi sukacita yang kekal. Kita akan dibawa di sana, di mana penderitaan tidak ada, di mana tetesan air mata tidak ada, tetapi yang ada sukacita sorak-sorai yang tidak terhingga. Itu sebabnya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika engkau mengalami tantangan dan pencobaan, mungkin engkau merasa berat, mungkin engkau merasa sakit, mungkin engkau merasa berduka cita untuk menjalani hidup kekristenanmu. Jangan engkau berkecil hati, jangan engkau putus asa, tetapi mohon belas kasihan Tuhan untuk engkau diberikan kekuatan. Sebab Alkitab mengatakan di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat ke-12, apa dikatakan di sana? Berbahagia orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia tahan uji, ia akan mendapatkan mahkota kehidupan. Bukankah ini juga sengsara membawa nikmat? Dalam mengalami cobaan,
dengan mengalami kita tantangan kehidupan di dunia ini. Itu bagaikan ratap dan tangis. Tentu itu akan membawa cucuran air mata dalam kehidupan kita. Tetapi ayat firman Tuhan mengatakan dalam Yakobus pasal pertama ayat yang ke-12 itu apa? Kalau engkau bertahan, engkau tidak jatuh dalam pencobaan, engkau kuat, maka firman Tuhan selanjutnya mengatakan apa? Engkau, saya dan saudara akan menerima mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan ini adalah suatu mahkota yang gak layu, yang tidak berkarat, tetapi kekal sampai selama-lamanya. Dan mahkota itu akan kita pakai untuk selama-lamanya bersama-sama dengan Yesus. Sebenarnya inilah tujuan kita untuk mendapatkan mahkota itu. Mahkota kehidupan. Ini hanya diberikan kepada orang-orang yang sudah ditentukan, dipilih oleh Tuhan. Yaitu orang-orang yang bertahan sampai akhir. Sebabnya apapun yang engkau alami, mungkin engkau merasa sakit, duka cita yang sangat mendalam dalam dunia ini, tetap engkau semangat dan kuat. Sebab tidak lama lagi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Sebab Yesus yang kita sembah tidak akan lama lagi dia akan datang untuk mengangkat orang-orang yang sudah siap sedia. Yang kita perlukan dalam hidup ini supaya kita siap sedia menyongsong, menyambut kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi. Tentu dengan cara hidup di dalam firman Tuhan, hidup di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, hidup di dalam pengudusan diri. Sehingga ketika dia datang pada kali kedua, kita tidak didapatkan bercacat dan bercelak, tapi kita sudah siap menyambut kedatangan Tuhan. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Duka citamu, duka cita saya akan segera berakhir dan berubah menjadi suka yang sangat mendalam dari Tuhan. Tetesan-tetesan air mata kita selama ini akan diubahkan oleh Tuhan menjadi permata-permata yang indah. Itu sebabnya lewat firman Tuhan yang singkat ini, ayo sebagai hamba Tuhan mengajak kita semua, siapkan diri. Mungkin kita selama ini sudah sangat menderita, ditindas, dianiaya, diejek. Tetapi ingat baik, itu semua akan berakhir dengan sukacita yang dahsyat yang dari Tuhan. Saya bersama dengan Pendeta Petrus Ibarani mengucapkan, mengajak kita semua, ayo semangat, kuat, sampai pada akhirnya kita akan menerima mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan yang memberkati kita semua. Haleluya.